Baik, teman-teman para jurnalis, senang sekali ya bertemu walaupun malam hari ini mungkin teman-teman seharian sudah cukup padat kegiatan, tapi saya yakin teman-teman tetap bersemangat untuk mengikuti diskusi ini. Jadi ASO itu memang wacananya sudah sangat lama ketika Undang-Undang Penyiaran disahkan, yaitu tahun 2002. Kemudian dari Undang-Undang Penyiaran ada peraturan pemerintah yang dikeluarkan tahun 2005. Namun demikian, pada saat itu memang masih banyak kendala-kendala. Indonesia akan beralih ke siaran TV digital. Jadi proses perpindahan atau migrasi dari siaran TV analog ke siaran TV digital itu sebetulnya hampir sama ketika siaran TV tadinya hitam putih menjadi TV berwarna. Jadi perubahannya itu hampir seperti itu. Karena mengubah satu teknologi berarti perlu penyesuaian atau penggantian infrastruktur yang sudah dimiliki oleh lembaga penyiaran. Dan prosesnya tadi sudah disampaikan Pak Dirjen, sebetulnya tahun 2018 itu merupakan akhir dari migrasi jadwal semula, tetapi masih harus mundur. Namun demikian, 2 tahun yang lalu Bapak Presiden memberikan arahan untuk melakukan percepatan transformasi digital. Yang pertama adalah arahan dari Bapak Presiden mempercepat pembangunan infrastruktur. Jadi pembangunan infrastruktur ini, infrastruktur digital, sangat mendesak sekali, apalagi situasinya COVID seperti sekarang ini. Nah, pembangunan infrastruktur untuk memperluas akses internet, membangun infrastrukturnya bisa, tetapi frekuensi yang digunakan untuk broadband ini sangat terbatas atau bisa dikatakan sudah habis. Kenapa? Karena spektrum frekuensi ini sudah penuh, selain untuk telekomunikasi yang sudah ada existing dan untuk kepentingan penerbangan, untuk kepentingan pelayaran dan lain sebagainya, tapi lebih besar digunakan untuk kepentingan broadcasting. Tadi Pak Usman sudah menyampaikan, satu TV itu membutuhkan satu frekuensi. Padahal satu frekuensi ini kan spektrum yang terbatas, tidak bisa ditambahkan. Nah, dengan demikian, adanya jumlah 600 atau hampir 700 televisi di Indonesia, berarti membutuhkan juga hampir 700 frekuensi. Sehingga infrastruktur dibuat, perlu adanya refarming atau penataan frekuensi. Karena kalau TV digital itu satu frekuensi bisa digunakan untuk 8-16 channel TV. Sehingga ini sangat-sangat efisien, dan sisa frekuensi pada frekuensi 700 MHz ini kemudian dialihkan untuk kepentingan broadband, yang tadinya untuk broadcast, kemudian untuk broadband. Kemudian selain itu juga Bapak Presiden meminta Kominfo untuk melakukan transformasi digital, termasuk digitalisasi penyiaran dan pembangunan data center, kemudian meningkatkan kualitas talenta digital dan regulasi yang terkait dengan telekomunikasi maupun penyiaran. Nah, dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja inilah bisa menjadi pintu masuk untuk percepatan migrasi dari siaran TV analog ke siaran TV digital. Next, lanjut. Nah inilah dasarnya itu adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi lanjut saja. Melalui Undang-Undang Cipta Kerja ini diberi waktu selama 2 tahun
2 tahun sejak disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, siaran TV analog harus sudah beralih ke siaran TV digital. Nah, karena Undang-Undang Cipta Kerja disahkan pada bulan November, awal November, maka 2 tahun setelah disahkan itu jatuh pada tanggal 2 November 2022. Jadi untuk tanggal 2 November ini sudah tidak bisa lagi mundur, seluruh siaran TV analog akan dimatikan. Next, selanjutnya. Nah, ini seperti kita ketahui saat ini dengan adanya digitalisasi, maka terjadi apa yang disebut dengan media morfosis. Media morfosis adalah transformasi media karena perkembangan teknologi. Sekarang ini teknologinya adalah multi platform, banyak sekali platform, kemudian multi channel, kanalnya banyak, dan kalau tadi Mbak Lady menanyakan, berarti nantinya akan tumbuh bermunculan TV-TV digital lebih dari yang ada. Ya, tentu saja seperti itu. Tapi untuk tahap pertama ini diberi kesempatan untuk TV existing. Dan setelah TV existing ini semuanya sudah beralih ke siaran TV digital, kemungkinan nanti akan dibuka untuk TV-TV digital yang baru. Dan untuk membuka TV digital ini pendaftar atau untuk membuka ataupun mendirikan TV digital dengan izin dan dengan persyaratan yang sangat detail. Jadi tidak seperti YouTube, kita buat konten, upload, selesai. Tidak seperti itu. Izinnya juga sama dengan ketika lembaga penyiaran itu mendirikan TV. Harus memenuhi misalnya jam tayang sehari misalnya 12 jam, kemudian format programnya seperti apa, SDM-nya seperti apa, teknologinya seperti apa, target audience, dan lain sebagainya. Jadi tidak semata-mata membuat konten beberapa menit bisa mendirikan TV digital, tidak. Jadi ya persyaratannya hampir sama dengan mendirikan TV yang ada sekarang. Hanya saja kalau dulu masing-masing TV harus mempunyai infrastruktur, harus mempunyai pemancar sendiri, harus mempunyai peralatan teknik sendiri. Sekarang tidak seperti itu, karena teknologi itu disediakan oleh penyelenggara MUK. Nah, penyelenggara MUK inilah yang menyiapkan infrastruktur teknologi. Ketika satu perusahaan akan mendirikan TV digital, mereka tinggal menyewa MUK kepada penyelenggara MUK. Jadi penyelenggara MUK itu ada TVRI. TVRI itu mengelola lebih dari 100 MUK. Kemudian TV-TV besar itu mereka juga menjadi penyelenggara MUK yang menyewakan slot-slot MUK ini untuk organisasi ataupun perusahaan yang akan mendirikan TV digital. Jadi nantinya adalah pendatang baru ini sebagai konten provider, tapi menyediakan siaran, paket atau program siaran minimal sehari juga ada batas minimalnya. Next, lanjut. Nah, kenapa kita harus berpindah ke TV digital? Ya karena saat ini adalah eranya era digital. Tapi lebih penting dari itu adalah untuk memberikan pelayanan kepada publik, mendapatkan siaran yang berkualitas. Jadi kualitas gambarnya itu akan bersih, suaranya jernih, teknologinya canggih, karena keberagaman program dan programnya juga bisa on demand,
dan kemudian tidak harus berlangganan, tidak harus membayar kuota internet, tapi mendapatkan siaran yang betul-betul bagus. Dan selain itu, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, efisiensi penggunaan frekuensi. Nah, tanpa adanya migrasi atau ASO, analog switch off, atau penghentian siaran analog, maka akan susah untuk meningkatkan, mendorong ekonomi digital, karena akses internetnya ya seperti sekarang ini, banyak daerah yang blank spot, banyak daerah yang susah sinyal. Karena itu dengan adanya siaran TV digital ini mendorong ekonomi digital dari industri dan industri di era 4.0. Dan penataan frekuensi ini mendorong ekonomi digital, jadi UMKM di berbagai pelosok Indonesia bisa kemudian menjual atau melakukan transaksi di wilayah masing-masing. Karena kalau sekarang kan hanya daerah-daerah yang ada akses internetnya, mereka yang bisa menjual di marketplace begitu. Kemudian tersedianya digital dividend. Ini alokasi frekuensi broadband 5G yang akan digunakan. Jadi kalau ada perkembangan baru, misalnya 5G atau nantinya 6G, tanpa adanya refarming atau penataan ulang frekuensi dengan mengefisienkan frekuensi dari analog ke digital, maka kita akan sulit menerapkan teknologi-teknologi baru seperti 5G. Dan selain itu juga dengan adanya TV digital, ini akan memfasilitasi early warning system. Kalau ada bencana misalnya, akan ada notifikasi secara otomatis dan menghindarkan sengketa dengan negara-negara tetangga. Jadi sekarang kan tentu banyak interferensi ya. Kalau siaran analog itu selalu ada interferensi. Siaran TV negara tetangga masuk ke kita, demikian juga sebaliknya. Radio pun seperti itu. Tetapi kalau dengan siaran TV digital semuanya sudah diprogram, sistemnya mudah sekali diatur sehingga tidak akan terjadi interferensi antar negara tetangga. Next, lanjut. Dan ini Bapak Menteri tentunya terus mengajak berbagai pihak untuk memberikan dukungan untuk penghentian siaran analog atau analog switch off ini, agar masyarakat betul-betul bisa memahami, ada awareness dari masyarakat, masyarakat terlibat dan masyarakat mau berpindah atau bermigrasi ke siaran TV digital. Next, lanjut. Nah, ini perbedaan dalam sistem teknologinya. Kalau siaran TV analog itu penyelenggara siaran tadi sebetulnya sudah saya sampaikan secara frekuensinya boros, berbeda dengan TV digital itu multiplexing. Jadi satu frekuensi bisa digunakan banyak program. Next, lanjut. Kemudian keuntungannya untuk digital ini ya kualitas siarannya akan lebih bersih, penerapan teknologinya canggih, ada parental lock, kontennya itu sangat beragam, bisa bukan broadcasting tetapi narrowcasting atau pointcasting. Kalau broadcasting kan satu lembaga penyiaran isinya macam-macam. Tapi kalau narrowcasting misalnya TV olahraga, TV kesehatan, TV pendidikan, itu dimungkinkan seperti itu. Dan lanjut saja. Dan juga dengan adanya penataan frekuensi nantinya internet itu akan lebih cepat. Jadi kecepatan akses internet ini akan semakin meningkat. Kalau sekarang mungkin agak lemot ya, tapi nanti dengan adanya
penataan frekuensinya luas untuk kepentingan internet, maka diharapkan nantinya internet kecepatan tinggi ini bisa kita nikmati. Jadi sebetulnya mengenai migrasi ke siaran TV digital ini, ITU, itu International Telecommunication Union, tahun 2007 dan 2012 itu sudah menyepakati untuk negara-negara anggota ITU, ini anggotanya sangat banyak, ratusan, 119 negara, akan segera menuntaskan ASO, ini paling lambat tahun 2015. Indonesia itu termasuk yang paling terakhir, paling lambat melakukan analog switch off di tingkat internasional. Tapi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja inilah maka terwujud adanya siaran TV digital dan penghentian siaran TV analog. Next, lanjut. Lanjut, silakan. Nah, ini di Eropa itu sudah melakukan analog switch off atau ASO itu tahun 2006. Mereka tahun 2006 itu sudah berpindah ke TV digital. Karena pentingnya akses internet, kalau tanpa adanya ASO ini mereka tidak bisa membuka atau menambah akses telekomunikasi mereka atau broadband mereka. Finlandia, Swedia, Norwegia, Inggris itu tahun 2007, kemudian Jerman, Swiss itu tahun 2008, Amerika 2009, Jepang 2011, Korea 2012. Kemudian ini kalau di Asia Tenggara, Brunei saja sudah menerapkan ASO tahun 2017. Singapura 2019, Malaysia 19, Vietnam, Thailand, Myanmar, dan termasuk Indonesia itu tahun 2020. Jadi kita termasuk yang terakhir dalam melakukan analog switch off. Next, lanjut. Nah, ini jumlah penyelenggara siaran TV yang bermigrasi ini adalah TV-TV existing. Jumlahnya 699. Sekarang sedang berproses ke siaran TV digital. Next, lanjut. Ini cara mendapatkan siaran TV digital, kami banyak sekali menyediakan iklan layanan masyarakat, kemudian berita ataupun rilis terkait analog switch off yang nantinya teman-teman bisa membaca atau bisa melihat di microsite kami di siaran TV digital. Next, lanjut. Nah, untuk berpindah, untuk masyarakat bisa menikmati siaran TV digital, tidak perlu membeli TV baru. Menggunakan TV lama pun bisa, hanya menambahkan alat yang disebut dengan set-top box. Set-top box itu mengubah sinyal TV menjadi gambar dan suara yang dapat ditampilkan di TV analog, tapi bisa dibaca di audiovisual digital. Jadi ini alatnya itu hitam kecil ini, tinggal di setting, nanti masyarakat langsung bisa mendapatkan banyak sekali program siaran di sekitar tempat tinggal mereka. Ini tentu bisa memilih program yang mereka inginkan. Lanjut. Nah, ini cara mengetahui siaran di wilayah masing-masing itu ada siaran digitalnya atau tidak, tinggal download melalui aplikasi baik di App Store maupun di Google Play Store. Next, lanjut. Ini tidak perlu pulsa, tidak perlu langganan. Jadi betul-betul menikmati siaran yang bagus seperti kalau langganan, tapi tanpa harus membayar. Next, lanjut.
Nah, ini kanal-kanal informasi lengkap. Nanti teman-teman bisa melihat materi-materi di IG, di Twitter, TikTok, Siaran Digital Indonesia, Facebook, YouTube, Digital Indonesia, website, siarandigital.kominfo.go.id, ataupun di call center. Next, lanjut. Nah, untuk beralih ke siaran TV digital, perlu penghentian siaran itu secara bertahap, yaitu tahap pertama 30 April 2022. Ini untuk 56 wilayah layanan. Kemudian tahap kedua 25 Agustus, ini untuk 31 wilayah layanan. Tahap ketiga 2 November, ini untuk 25 wilayah layanan. Jadi memang tidak bisa serentak karena namanya penataan itu perlu bertahap. Next, lanjut. Ini jadwal migrasinya tadi sudah saya sampaikan ya. Lanjut. Nah, ini adalah peran dari beberapa unsur. Ada broadcaster yang menyediakan sinyal penyiaran digital, metadata, konten video ke service provider. Kemudian service provider ini adalah penyelenggara MUK yang kemudian penyelenggara MUK tersebut bisa menyewakan MUK. Receiver ini untuk mengeksekusi aplikasi hybrid. Jadi hybrid ini ketika belum dilakukan penghentian. Maksudnya sekarang ini sebagian besar TV-TV sudah bersiaran digital, tetapi masih analog belum dimatikan. Ini namanya hybrid. Ini adalah untuk yang sekarang. Tapi nanti kalau sudah melalui tahapan pertama, ada 59 wilayah yang tidak lagi hybrid, tetapi hanya bisa ditangkap melalui siaran TV digital. Kalau sekarang mayoritas semua masih hybrid. Next, lanjut. Nah, ini adalah yang bisa dikembangkan oleh teman-teman jurnalis, bahwa dengan adanya TV digital, maka terbuka kesempatan untuk berkreasi, untuk berinovasi. Jadi kreativitas menjadi hal yang unggulan ketika era digital ini. Kemudian ada agregasi. Agregasi ini adalah lembaga atau perusahaan yang mengumpulkan konten-konten untuk didistribusikan. Dan konsumsi ya tentu saja para penonton atau audiens kita. Next, lanjut. Nah, ini konten-konten itu bisa kemudian dimasukkan ke dalam channel-channel tertentu. Kemudian kalau agregator itu seperti HBO, kemudian TVRI, Netflix, dan lain-lain. Distributor termasuk juga TVRI. TVRI itu selain agregator, karena adalah penyelenggara MUK yang menyewakan MUK, tetapi juga bersiaran. RCTI, Trans TV, dan lain sebagainya. Dan kemudian consumption itu ya user, target audience. Next, lanjut. Nah, ini upaya pemerintah menyiapkan berbagai perizinan untuk penyelenggara infrastruktur, penyelenggara program, masyarakat kita sosialisasi, edukasi, agar masyarakat siap menerima siaran TV digital. Next, lanjut. Nah, siaran TV analog ataupun TV digital, arah penyiaran harus mengacu pada Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002, yaitu menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 45. Ini adalah amanat undang-undang. Semua TV harus
ideologinya adalah ideologi Pancasila, menjaga dan meningkatkan moralitas nilai agama jati diri bangsa, meningkatkan kualitas sumber daya siaran, mempererat persatuan kesatuan, meningkatkan kesadaran ketaatan hukum dan disiplin nasional, dan lain sebagainya, mencegah monopoli, meningkatkan kemampuan perekonomian rakyat, informasi yang benar, seimbang, bertanggung jawab, memajukan kebudayaan nasional. Ini adalah arah penyiaran yang menjadi pegangan untuk seluruh lembaga penyiaran, baik itu analog ataupun digital. Next, lanjut. Nah, di era digitalisasi ini, content is the king. Jadi kerja keras teman-teman jurnalis ini tentu menjadi andalan bagi lembaga penyiaran. Jadi karya-karya Anda, konten yang memberikan informasi terpercaya, informasi yang mendidik, mencerahkan, memberikan hiburan yang sehat, itulah nantinya masing-masing TV ini akan berkompetisi di bidang kontennya. Ketika proses analog switch off ini selesai, maka berlomba-lomba untuk memberikan konten yang terbaik bagi masyarakat.